Coba deh Anda bayangin skenario ini bentar. Bayangin besok pagi, tepat pas Anda baru banget buka mata, tiba-tiba internet di seluruh dunia mati total. Wah, itu langsung kiamat digital sih. Bener banget. Layar HP gelap, sinyal hilang sama sekali, kabel serat optik bawah laut, entah gimana ceritanya, putus semua secara serentak. Pokoknya nggak ada koneksi sama sekali. Nggak bisa buka apa-apa ya. Iya. Nah, pertanyaannya gini, siapa yang bakal lebih kaya di dunia yang baru itu? Seorang miliarder yang punya aset kripto triliunan di dalam smartphone mutakhirnya, atau seorang kakek di lereng gunung yang cuma punya 3 ekor kambing dan sepanci singkong rebus? Skenario itu secara instan benar-benar membalikkan seluruh piramida peradaban modern kita sih. Nah, iya kan? Ketika infrastruktur digital itu runtuh, definisi kekayaan itu langsung balik ke, ke pengaturan pabrik lah ibaratnya. Dan jawabannya tentu saja sangat menakutkan buat kita semua, yang rutinitas hariannya tuh bergantung penuh sama kedipan lampu router Wi-Fi Anda di rumah. Bener banget. Dan itulah yang bakal jadi fondasi dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal membedah tuntas sebuah sumber fiksi satir, khususnya bab-bab awal dari cerita tentang karakter yang namanya Satoshi. Satoshi ini karakternya unik banget loh. Banget. Pria ini tuh melabeli dirinya sendiri sebagai pensiunan dari keribetan dunia, gitu. Dan dia memilih buat mengasingkan diri di lereng Gunung Raung. Jauh dari peradaban ya. Betul. Misi kita di eksplorasi kali ini adalah buat ngupas benturan ideologi antara obsesi digital masyarakat modern yang seringkali mengawang-awang, ngelawan realitas fisik yang absolut di pedesaan. Dan benturannya itu digambarin lewat hal-hal yang komikal banget. Iya, kita bakal nyari tahu kenapa perdebatan konyol soal koin digital, terus alat kerokan, sampai kaleng kerupuk penangkap sinyal itu ternyata menyimpan kritik yang tajam banget terhadap cara hidup Anda dan saya saat ini. Karakter Satoshi ini emang sengaja didesain kayak cermin retak buat manusia modern sih. Dia tuh mewakili realitas fisik yang telanjang, yang secara nggak langsung ngetawain ilusi digital yang udah kita bangun susah payah. Visualisasinya aja tuh udah kayak lukisan dengan kontras yang tinggi banget. Coba bayangin, Satoshi lagi duduk santai di hamben bambu, pakai kaos oblong putih yang lehernya tuh udah melar parah. Khas bapak-bapak di desa banget ya. Iya, terus ditemenin kopi hitam. Di sebelahnya ada radio transistor butut yang suaranya kresek-kresek, kayak suaranya mirip orang lagi goreng kerupuk gitu. Santai banget hidupnya. Nah, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba masuklah karakter Doni. Doni ini tuh pemuda kota yang ngerasa dirinya adalah reinkarnasi Elon Musk tapi tingkat kabupaten. Elon Musk jalur lokal ya. Bener. Dia datang bawa motor trail yang suaranya berisik banget, terus mukanya panik luar biasa. Dia ngangkat HP-nya tinggi-tinggi, ngebelah kabut gunung, cuma demi nyari sinyal. Buat mantau grafik kriptonya kan. Tepat. Dia panik pengen ngecek portofolionya. Pertemuan mereka berdua di teras gubuk itu tuh sebenarnya bukan cuma sekedar perbedaan generasi biasa. Itu tuh tabrakan dua sistem nilai yang beda jauh. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Doni itu kan beroperasi di ekosistem di mana nilai sebuah aset itu sifatnya abstrak, spekulatif, dan lokasinya ada di server entah di mana. Kita nggak bisa nyentuh wujudnya. Oh iya, cuma kelihatan di layar doang. Benar. Sementara Satoshi ini hidup di ekosistem di mana nilai itu harus nyata. Harus bisa dipegang, dilihat, dan yang paling penting, bisa dikonsumsi. Masuk akal sih. Tapi gini, sebelum kita nganggap Satoshi ini kayak semacam guru spiritual yang maha tahu, saya mau coba ngeliat dari kacamatanya Doni deh. Silahkan. Secara objektif, Doni itu kan nggak sepenuhnya salah ya. Koin digitalnya itu emang punya nilai kapitalisasi pasar triliunan rupiah secara global. Iya, secara global emang diakui. Nah, makanya, ngebandingin Bitcoin sama singkong rebus itu rasanya agak nggak proporsional kan? Bukannya respon Satoshi yang skeptis itu cuma reaksi tipikal kakek-kakek yang anti kemajuan zaman dan nggak paham cara kerja ekonomi modern aja? Kalau kita cuma ngelihat dari kulit luarnya doang, emang kelihatannya kayak gitu. Tapi coba deh kita bedah fondasi dari apa yang sering kita sebut sebagai ekonomi modern ini. Oke, gimana tuh? Uang, entah itu bentuknya kertas, emas, atau deretan koding kriptografi kayak punya Doni, pada dasarnya itu semua cuma sebuah konsensus. Konsensus? Maksudnya kesepakatan bareng gitu? Tepat banget, itu cuma ilusi kolektif. Uang itu bernilai murni cuma karena sekelompok manusia sepakat buat bilang kalau itu bernilai.
Di New York atau Tokyo, konsensus itu sangat kuat. Oh, saya mulai paham arahnya. Tapi pas Doni bawa kriptonya ke lereng Gunung Raung, Nah, dia keluar dari zona konsensus tersebut. Disitulah Satoshi nguji kelemahan fundamental dari asetnya si Doni, pakai logika bertahan hidup yang paling dasar. wah ini menarik nih. Gini, kalau aset miliaran Anda nggak bisa dikonversi jadi kalori pas Anda lagi kelaparan, cuma karena terhalang ketiadaan sinyal, maka pada detik itu juga, nilai fungsional dari aset Anda itu adalah nol besar. Gila, bener juga ya. Berarti ini emang soal konteks lingkungan banget. Soalnya ada momen lucu pas Doni ngebanggain kalau koinnya dicairin, dia bisa beli sawah satu desa. Terus Satoshi jawab apa? Satoshi ngebalasnya santai tapi mematikan banget. Dia nanya, Don, koinmu itu kalau jatuh ke parit karatan nggak? Terus kalau lapar mau beli tempe di tempatnya Mbok Yem, apa HP-nya tinggal ditempel di jidatnya Mbok Yem biar dia kenyang? Skakmat itu sih. Asli, ini ngingetin saya sama praktek pesugihan tau nggak? Oh ya? Kok bisa ke pesugihan? Ya bayangin aja, zaman dulu orang rela jauh-jauh ke Gunung Kawi, bawa ayam cemani buat nyari harta gaib. Kalau sekarang, orang rela nggak tidur melototin layar HP sampai matanya bintitan cuma demi deretan angka yang wujud fisiknya aja nggak ada. Analogi pesugihan modern itu pas banget loh. Keduanya itu sama-sama naruh kepercayaan pada entitas yang nggak kelihatan dan ngorbanin kenyamanan fisik murni demi imbalan yang spekulatif. Benar kan? Dan di titik inilah, karakternya Bejo, temennya Doni yang ikut naik ke gunung itu, ngasih pukulan telak kedua buat narasinya si Doni. Ah bejo, sumpah ini elemen yang paling saya suka dari adegan ini. Pas dia lagi masuk angin itu kan? Iya, jadi Bejo ini lagi mual dan masuk angin parah gara-gara perjalanan naik motor ke gunung. Nah, di tengah perdebatan soal duit miliaran rupiah itu, Bejo tiba-tiba ngeluarin uang logam seribuan dari kantongnya. Terus dia bilang apa? Dia bilang, di detik itu juga dia jauh lebih menghargain kepingan Rp1.000 itu daripada seluruh portofolio digitalnya si Doni. Alasannya pragmatis banget kan? Banget, katanya uang koin itu bisa langsung dipakai buat krokan di punggungnya. Coba deh Anda bayangin, mana mungkin Doni ngegesekin layar smartphone belasan juta ke punggung Bejo yang udah penuh minyak angin. Masuk anginnya nggak sembung, layarnya malah pecah nanti. Makanya, nggak masuk akal kan? Kepolosannya Bejo itu sebenarnya merangkum konsep multi-utilitas di dalam ekonomi subsisten. Multi-utilitas gimana tuh? Maksudnya gini, dalam kondisi krisis atau di lingkungan yang minim banget infrastruktur, sebuah benda itu dinilai dari seberapa banyak masalah fisik langsung yang bisa dia selesaikan. Oh, fungsi nyatanya di lapangan ya? Betul, uang logam Rp1.000 bisa nyelesain masalah medis instan buat Bejo, sementara infrastruktur digital gagal total karena utilitasnya tuh butuh pihak ketiga. Kayak menara BTS gitu. Nah, menara BTS, server, listrik, tanpa itu semua, HP mutakhirnya si Doni itu cuma sekeping kaca sama logam yang gak ada gunanya sama sekali. Dan yang bikin merinding, teori soal betapa rapuhnya utilitas digital ini tuh langsung diuji di depan mata mereka detik itu juga. Pas harganya anjlok itu ya? Bener. Pas Doni lagi berbusa-busa nyeramahin Satoshi soal desentralisasi dan blockchain, tiba-tiba grafik di HP Doni terjun bebas. Merah membara semua. Wah, itu paniknya pasti luar biasa ya. Doni histeris. Dia lompat-lompat panik ngerasa hartanya terbakar habis dalam sedetik. Dia ngerasa bakal jadi gembel saat itu juga. Dan coba kita lihat gimana realitas fisik ngerespons histeria digitalnya si Doni itu. Satoshi itu tenang banget. Dia nyodorin singkong rebus ke Doni, terus nunjuk kambingnya yang lagi asyik makan rumput. Satoshi bilang, harta itu harusnya punya harga diri. Harga diri gimana tuh? Ya kayak kambingnya itu nggak bakal tiba-tiba menguap hilang cuma gara-gara server down atau HP lupa dicas. Kalau lapar bisa disembelih, kalau malam kedinginan ya bisa dipeluk kambingnya. Masuk akal sih pemikiran si kakek ini. Tapi jujur aja nih, kalau saya ada di posisinya Doni, saya pasti nolak mentah-mentah nasihat itu. Loh, kenapa? Masuk saya, gampang banget buat Satoshi bersikap sok bijak dan tenang karena dia emang dari awal nggak punya apa-apa buat dihilangin. Ketenangan Satoshi ini mungkin lebih karena dia gaptek dan nggak tahu skala uang yang lagi lenyap dari HP Doni kan? Kehilangan Doni itu emang terukur secara finansial ya, nilainya jelas. Tapi penderitaan psikologisnya itu justru yang harusnya jadi sorotan utama kita di sini. Gimana tuh maksudnya? Coba Anda perhatikan kondisi objektif si Doni saat itu. Dia lagi duduk di tempat yang aman, udaranya sejuk, gak ada ancaman fisik sama sekali, dan bahkan ada makanan di depannya. Secara biologis dia aman ya?
Betul, tubuh fisiknya baik-baik aja. Tapi realitas psikologisnya ancur lebur berkeping-keping cuma gara-gara ada perubahan piksel warna merah di layar kecil yang bersinar. Oh, wow. Itu dalam banget sih. Ini tuh nunjukin seberapa dalamnya kesadaran manusia modern udah diakuisisi sama ekosistem digital. Kita ngebiarin kewarasan kita dikendaliin secara penuh sama fluktuasi data yang bahkan sama sekali nggak bersentuhan sama tubuh fisik kita. Itu menakutkan loh kalau dipikir-pikir. Kita kayak secara sukarewa nyerahin tombol emosi kita ke tangan server entah di mana. Bener. Dan ironisnya, adegan selanjutnya itu nunjukin kalau kontrol Doni atas teknologinya sendiri itu ternyata cuma ilusi belaka. Pas adegan Mabu Asa itu kan? Iya, Satoshi yang dari tadi dituduh gaptek ini malah nyuruh Doni naruh HP canggihnya di dekat batu asa arit yang basah, kotor, dan berlumut. Satoshi bilang, aura dari batu asa itu bakal bikin codingannya jadi tajam lagi. Dan lucunya Doni nurut-nurut aja. Itu dia. Dia nurut. Tindakan Doni yang mau aja nurutin instruksi nggak masuk akal itu sebenarnya bukti nyata dari keputusasaannya. Karena udah buntu ya akalnya. Iya, ketika logika teknis yang selalu dia agung-agungkan itu gagal nyelamatin dia akhirnya mundur ke pemikiran magis. Dia rela nyoba apa aja asalkan uangnya balik. Dan percaya nggak percaya, keajaiban itu beneran terjadi. Wah, gimana tuh prosesnya? Jadi pas Satoshi lagi asik ngasah arit, tangan kirinya tuh diam-diam beraksi di belakang. Dia ngegeser lilitan kabel tembaga radionya yang nempel di tiang bambu, dan dia cuma ngegeser sejauh 1 cm doang. Cuma 1 senti? Cuman 1 sentik. Tapi dalam hitungan detik, grafik di HP Doni langsung melonjak naik. Ijo semua. Recovery instan. Wah, Doni senengnya pasti bukan main. Doni langsung sujud syukur di tanah lumpur yang becek itu sambil nyiumin HP-nya yang udah bau air asahan arit. Ya ampun. Dia natap Satoshi itu udah kayak ngelihat dukun digital tingkat dewa gitu loh. Padahal, Satoshi cuma memanipulasi kabel pemancar buatan sendiri secara diam-diam. Momen ini tuh sebenarnya demonstrasi kekuasaan yang sesungguhnya. Maksudnya Satoshi yang berkuasa. Betul. Doni dengan segala jargon kriptonya yang canggih itu sama sekali nggak megang kendali atas nasibnya sendiri. Dia itu cuma penumpang pasif dalam sebuah sistem yang kelewat kompleks. Sementara Satoshi, Sebaliknya, Satoshi yang berlindung di balik persona petani tua yang lugu, dialah yang justru ngeretes infrastruktur dasarnya. Cuma dengan ngegeser kabel sedikit, dia ngubah frekuensi sinyal. dan itu bikin transaksi Doni jalan lagi ya. Iya, dan pada akhirnya dia memanipulasi total kondisi emosionalnya si Doni. Satoshi ngontrol lapisan fisiknya dari teknologi, sementara Doni dikontrol penuh sama teknologi itu sendiri. Ngebayangin Doni sujud-sujud nyium HP di tanah becek itu emang agak tragis sih sebenarnya. Tapi ternyata modifikasi kabel kecil yang dilakuin Satoshi tadi malah memicu bencana susulan yang lebih besar buat dia. Oh, ini pasti ngarah ke insiden tuyul sinyal ya? Benar banget. Sinyal di gubuknya itu mendadak jadi kencang banget. Ini tuh contoh eskalasi alami ketika teknologi menyusup masuk ke ruang yang sebenarnya belum siap secara kultural. Iya, bayangin aja. Halaman gubuk Satoshi yang biasanya sepi banget mendadak dipenuhin sama pemuda desa. Mereka berdiri seragam, ngangkat HP ke langit, udah kayak lagi ritual aja. Padahal nyari sinyal, emang alasannya apa kok pada ngumpul di situ? Jadi sinyal di balai desa tuh mati. Dan anehnya, cuma di gubuk Satoshi ini mereka bisa ngunduh game yang ukurannya bergiga-giga cuma dalam hitungan detik. Karena mereka nggak punya penjelasan logis, mereka nuduh Satoshi miara tuyul sinyal. Tuyul sinyal? Kreatif kan? Tuyul yang biasanya nyuri uang logam sekarang berevolusi jadi entitas gaib yang nyuri pita lebar atau bandwidth internet. Fenomena kayak gini tuh emang sering banget kita temuin di ilmu antropologi loh. Oh ya? Emang gimana penjelasannya? Ketika sekelompok manusia berhadapan sama lompatan teknologi yang mekanismenya nggak bisa dijelasin pakai logika mereka, otak mereka itu secara otomatis bakal nolak ruang kosong. Nggak mau ada misteri yang menggantung gitu ya. Betul, mereka pasti bakal minjem kerangka konseptual dari budaya lokal buat ngisi kekosongan pemahaman itu. Sinyal itu kan nggak kelihatan, sama persis kayak tuyul. Dua-duanya bisa mindahin nilai dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya kontak fisik. Ah, iya, bener juga. Otak mereka tuh sekedar memetakan konsep baru ini ke dalam folder lama yang udah sangat familiar buat mereka. Makanya muncul istilah tuyul sinyal. Oke,
Saya bisa nerima penjelasan itu kalau kita ngomongin masyarakat di abad ke-19 lah ya. Tapi masalahnya warga desa ini kan udah pada megang smartphone layar sentuh, main game online, dan punya akses buat googling. Iya, ada akses internet. Nah itu, kenapa mereka nggak langsung googling aja gimana sih cara kerja gelombang radio dan antena? Kenapa pikiran mereka harus berhenti di kesimpulan soal tuyul? Karena gini, pencarian di Google tentang propagasi gelombang elektromagnetik itu sangat mengintimidasi dan butuh energi kognitif yang besar banget buat dipahamin. Oh, terlalu rumit ya buat mereka? Banget. Manusia itu pada dasarnya makhluk yang hemat energi dalam hal mikir. Dongeng tentang tuyul itu jauh lebih gampang dicerna dan nggak nuntut mereka buat repot-repot belajar fisika terapan. Wah, bener juga. Dan Satoshi ini, dia itu sangat memahami kelemahan psikologis warganya. Makanya, daripada dia ngasih kuliah gratis soal frekuensi radio, dia lebih milih jalur rekayasa sosial atau social engineering buat nutupin rahasia pemancarnya. Dan strategi social engineeringnya Satoshi ini absurdnya tuh bukan main loh. Dia pakai apa tuh? Buat ngebantah tuduhan soal tuyul itu, dia masuk ke rumah, terus ngambil sebuah kaleng kerupuk plastik. Warnanya biru kusam, isinya udah kosong, dan kalaupun ada sisa kerupuknya, pasti udah melempem. Kaleng kerupuk biasa. Iya. Terus dia lilitin kabel bekas jemuran ke tutupnya, dia pasang di tiang, dan dengan muka yang serius banget, dia ngeklaim ke pemuda desa kalau penemuannya ini namanya teknologi kerupuk net. Kerupuk net? Beneran. Dia meyakinkan mereka kalau bentuk kerupuk mawar yang bergelombang dan bolong-bolong di tengahnya itu berfungsi persis kayak antena parabola buat nangkep satelit yang nyasar. Dan bagian paling brilian dari ceritanya, warga pasti langsung percaya gitu aja kan? Sangat percaya. Bahkan si Bejo ini sampai merencanakan proyek ambisius. Ngapain sih Bejo? Dia mau masang kaleng biskuit Hongguan yang gede itu di atap rumahnya, biar sinyalnya makin kenceng sampai bisa tembus ke negara tetangga katanya. Ya ampun. Ini yang bikin saya bingung banget. Mereka tuh nolak mentah-mentah belajar fisika jaringan, tapi langsung nelan mentah-mentah teori pseudoscience soal kerupuk mawar. Kok bisa sih orang modern mikir gitu? Ini tuh sebenarnya sangat relevan sama fenomena teori konspirasi modern di internet yang sering menjangkiti Anda dan saya hari ini loh. Oh ya? Kayak gimana contohnya? Coba deh ingat, kenapa banyak banget orang modern yang percaya kalau menara 5G itu nyebarin virus? Atau ada microchip pelacak di dalam vaksin? Ah iya, sempat rame banget kan itu. Mekanismenya tuh sama persis kayak teknologi kerupuk net tadi. Satoshi ngebikin fungsi baru pada objek domestik yang udah sangat akrab di keseharian mereka, yaitu kaleng kerupuk. Dibikin seolah-olah masuk akal gitu ya. Betul. Ketika sebuah kebohongan itu dibungkus pakai elemen yang masuk ke dalam zona nyaman kognitif seseorang, resistensi kritis di otak mereka tuh bakal menurun drastis. Penjelasan ilmiah itu sifatnya dingin dan asing. Tapi penjelasan kaleng kerupuk itu hangat, lucu, dan deket banget sama perut mereka. Jadi gampang diterima ya? Iya, Satoshi tuh benar-benar memanipulasi bias keakraban atau familiarity bias warganya dengan sangat sempurna. Wah gila. Jadi kebohongan yang dekat sama realitas sehari-hari itu ternyata emang lebih mudah dijual ya, daripada kebenaran ilmiah yang rumit. Luar biasa sih Satoshi ini. Dia cerdik banget. Tapi masalahnya Satoshi ternyata belum selesai. Meskipun warga desa udah buang jauh-jauh teori tuyul dan beralih muja-muja kaleng kerupuknya, mereka tetap aja nggak mau pulang. Wah, nginep jadinya. Nggak nginep sih, tapi halaman gubuknya Satoshi tuh resmi berubah jadi warnet terbuka gratisan. Ada yang asyik joget TikTok, ada yang sibuk video call pacarnya. Rame dong jadinya. Banget. Dan ini memunculkan ancaman terbesar buat Satoshi. Waktu tidur siang sakralnya jadi terganggu sama suara berisik mereka. Nah, disinilah insting bertahan hidupnya bekerja lagi ya. Betul. Di titik inilah Satoshi ngeluarin senjata biologis pamungkasnya. Penyelesaian masalah yang membuktikan kalau pada akhirnya perangkat keras secanggih apapun tetap harus tunduk pada biologi dasar manusia. Setuju. Jadi gini ceritanya, Satoshi masuk ke dalam gubuk, terus dia keluar lagi bawa tiang jemuran. Dan yang ngegantung di tiang itu bukan kabel, melainkan sepasang kaos kaki yang udah dipakai 3 hari berturut-turut buat ngebajak sawah yang berlumpur. Wah, itu baunya pasti luar biasa menyengat. Deskripsi di ceritanya sih, baunya cukup buat bikin lalat pingsan di udara. Ampun ge. Terus Satoshi nancepin jemuran itu persis di dekat kaleng kerupuknya, dan dia nyebut kaos kaki bau itu sebagai filter radiasi pelindung satelit. Alasan aja itu mah. Pastinya. Dan pas semua orang lagi sibuk nutup hidung karena nahan mual,
tangan kiri Satoshi diam-diam ngeraba bagian belakang tiang bambu. Dan dia matiin pemancarnya. Iya, dia menceklik tombol off pemancarnya. Seketika sinyal langsung mati total. Itu koreografi yang sangat terukur loh. Dia ngalihin perhatian visual dan penciuman warganya, baru mengeksekusi pemutusan jaringan di belakang. Jenius. Para pemuda desa itu langsung pada ngedumel pas ngelihat tulisan connecting berputar-putar tiada henti di layar HP mereka. Terus Satoshi dengan akting pura-pura panik, dia nunjuk ke kaos kakinya. Bikin alasan baru lagi nih pasti. Bener, dia nyalain warganya. Dia bilang pasti ada salah satu dari mereka yang ngumpet di dalam hati, jadinya satelitnya keracunan bau kaos kaki dan butuh waktu isolasi selama 3 jam buat recovery. Absurd banget alasannya. Tapi kombinasi mematikan antara sinyal yang putus tiba-tiba, ditambah bau busuk lumpur yang nyengat hidung itu, ngasih hasil yang instan banget loh. Langsung pada bubar pasti. Lari kocar-kacir, tanpa perlu disuruh 2 kali, kerumunan pemuda desa itu langsung lari nyelamatin hidung mereka masing-masing. Halaman gubuknya kembali sunyi senyap. Kecanduan akut terhadap internet berhasil dikalahkan secara telak sama sepasang kaos kaki busuk. Tindakan terakhirnya Satoshi ini tuh bener-bener ngasih sebuah metafora yang sangat kuat soal hierarki kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Gimana tuh penjelasannya? Gini, kecanduan digital yang didorong sama loop dopamin dari layar smartphone Anda itu emang sifatnya sangat mengikat. Kita tuh bisa lupa waktu sampai berjam-jam cuma buat scrolling feed kan? Iya, bener banget. Sering kejadian itu. Tapi, ketika kecanduan kognitif di otak itu dibenturkan secara paksa sama ketidaknyamanan sensorik fisik yang ekstrim, contohnya kayak bau busuk tingkat tinggi tadi, Bakal kalah ya digitalnya. pasti kalah. Refleks bertahan hidup biologi kita bakal langsung ngambil alih kendali. Sistem penciuman kita itu kan berevolusi jutaan tahun buat ngasih peringatan kalau ada racun atau bahaya, dan alarm alami itu bakal langsung membypass pemikiran rasional dan kecanduan kita. Wow. Rasa mual fisik seketika membunuh rasa penasaran kita buat memperbarui feed media sosial. Satoshi sih secara nggak langsung ngingetin para pemuda desa itu dan ngingetin kita semua juga kalau sejauh apapun kesadaran kita melayang-layang di dalam cloud digital, kita ini pada akhirnya masih terkurung di dalam tubuh daging yang bernapas dan harus bereaksi sama lingkungan fisiknya. Pembahasan ini bener-bener memaksa kita buat mundur selangkah ya, terus ngelihat diri kita sendiri di depan cermin. Pastinya. Untuk Anda yang lagi dengerin eksplorasi mendalam kita ini, coba deh Anda refleksikan hal ini bentar. Dalam banyak hal, bukannya kita ini perlahan-lahan lagi bermutasi jadi kayak si Doni ya? Bermutasi jadi kecanduan layar gitu kan? Iya, kita terus-terusan berjalan sambil nunduk, ngukur kebahagiaan kita dari seberapa banyak likes yang masuk di postingan, dan ngerasa hancur banget kalau saldo di layar digital kita tiba-tiba menyusut. Bener. Kita tuh kadang terlalu sibuk ngejar sinyal yang gak kasat mata, sampai-sampai kita sering lupa kalau kelangsungan hidup kita pada ujungnya tetap bergantung penuh sama kalori nyata yang ditanam dari atas tanah, bukan dari bandwidth internet yang kita beli. Di era di mana arus informasi itu tumpah ruah nggak ada berhentinya kayak sekarang, kita tuh justru sering banget ngalamin yang namanya kelaparan makna dan kita kehilangan pijakan gravitasi di dunia nyata. Dalam banget bahasanya. Tapi emang gitu kenyataannya. Cerita fiksi Satoshi yang kelihatannya konyol dan penuh candaan ini sebenarnya adalah sebuah alarm yang berbunyi sangat keras buat kita. Alarm buat sadar ya? Betul, cerita ini memaksa kita buat mengevaluasi ulang apa sih yang benar-benar kita anggap berharga. Nilai sejati dari sebuah teknologi itu nggak seharusnya diukur dari seberapa rumit coding di baliknya. Terus dari apa, Dang? Dari seberapa baik teknologi itu bisa melayani dan ningkatin kualitas fungsi dasar kemanusiaan kita. Bukannya malah kebalikannya, di mana teknologi justru memperbudak dan bikin kita panik tiap kali sinyal hilang. Setuju banget. Dan sebagai penutup untuk eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran aja buat direnungin. Silakan. Kita barusan sama-sama ngeliat gimana karakter Satoshi, seorang pria sederhana dengan kaos oblong yang melar dan radio butut yang bunyinya kresek-kresek, berhasil melumpuhkan kecanduan teknologis kumpulan pemuda dan ngeretas perilaku mereka secara total. Dengan cara yang sangat manual. Benar. Dia sama sekali nggak pakai algoritma kecerdasan buatan atau coding rumit buat ngelakuin itu. Dia cuma pakai kaleng kerupuk dan bau kaos kaki lumpur. Elemen paling dasar di alam ya. Iya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan yang menurut saya cukup meresahkan. Apa tuh? Kalau teknologi peradaban modern yang selalu kita bangga-banggain dan kita kejar mati-matian ini,
pada akhirnya bisa dengan sangat mudah dimatikan, dimanipulasi, dan dikalahkan oleh hal-hal yang paling primitif di alam fisik. Apakah kecanggihan digital yang mendikte hidup Anda hari ini sebenarnya cuma sebuah ilusi yang rapuh? Pertanyaan yang bagus banget. Silakan Anda bawa pertanyaan itu, biarin dia mengendap di pikiran Anda, selagi Anda menikmati secangkir kopi panas Anda di dunia nyata hari ini.